Perkenalkan, nama saya Susan Larsati Giri dengan NIM 2207010208. Di sini saya akan membawakan materi mengenai skabies. Yang pertama, kita mulai dengan definisi. Skabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh ektoparasit yang terabaikan sehingga menjadi masalah kesehatan yang umum di seluruh dunia dan dapat menjangkiti semua kalangan umur, ras, dan level sosial ekonomi. Ektoparasit sendiri adalah organisme parasit yang hidup pada permukaan tubuh inang, mengisap darah atau mencari makan pada rambut, bulu, kulit, dan mengisap cairan tubuh inang. Ektoparasit pada kulit, keberadaannya membuat rasa tidak nyaman, dapat membuat kehidupan yang tidak sehat secara signifikan. Investasi ektoparasit bersifat sporadik, epidemik, dan endemik. Skabies atau penyakit kudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi dan sensitisasi terhadap Sarcoptes cabeyi phalangoensis. Selanjutnya adalah morfologi dan daur hidup. Nama Sarcoptes cabeyi adalah turun dari kata Yunani yaitu sars yang berarti kulit dan kapten yang berarti potongan dan kata lain scaber yang berarti untuk menggaruk. Jadi secara harafiah skabies berarti gatal pada kulit sehingga muncul aktivitas menggaruk kulit yang gatal. Saat ini istilah skabies berarti lesi kulit yang muncul oleh aktivitas tungau. Ciri morfologi tungau skabies antara lain berukuran 0,2 sampai 0,5 mm, berbentuk oval, cembung, dan datar pada sisi perut. Tunggai dewasa mempunyai 4 pasang tungkai yang terletak pada toraks. Toraks dan abdomen menyatu membentuk idiosoma. Segmen abdomen tidak ada atau tidak jelas. Menurut bahan dietal, terdapat 15 varietas atau strain tungau yang telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara morfologi maupun dengan pendekatan molekuler. Hospes dan nama penyakit. Skabies atau juga dikenal dengan kudis adalah salah satu masalah kulit yang menimbulkan rasa gatal. Jadi kudis ini disebabkan oleh tungau atau mite bernama Sarcoptes cabeyi. Tungau tersebut nantinya akan menggigit dan bersembunyi di balik kulit penderita kudis. Selanjutnya yaitu epidemiologi. Penularan penyakit kudis ini terjadi secara kontak langsung. Penyakit ini tersebar hampir di seluruh dunia, terutama pada daerah tropis, dan penyakit ini endemis di beberapa negara berkembang. Di beberapa wilayah, lebih dari 50% anak-anak terinfestasi Sarcoptes cabeyi. Skabies masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Beberapa faktor yang berperan dalam penyebaran skabies adalah kondisi pemukiman yang padat, higien penerangan yang jelek, sosial ekonomi yang rendah, kebersihan lingkungan yang kurang baik, serta perilaku yang tidak mendukung kesehatan. Pada daerah yang berhawa dingin dan higien sanitasi yang kurang bagus, banyak ditemukan kasus skabies. Gejala klinis penyakit ini adalah gatal pada daerah predileksi terutama pada malam hari. Pada distribusi geografis juga merupakan lanjutan dari epidemiologi, jadi di beberapa wilayah, lebih dari 50% anak-anak terinfestasi Sarcoptes cabeyi. Skabies masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Prevalensi penyakit skabies di Indonesia adalah sekitar 6-27% dari populasi umum dan cenderung lebih tinggi pada anak-anak dan remaja. Selanjutnya adalah patologi dan gejala klinik. Kelainan kulit dapat disebabkan tidak hanya oleh tunggai skabies, tapi juga oleh penderita akibat garukannya. Gatal yang disebabkan oleh sensitasi terhadap sekret dan ekstrak tunggai yang memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan setelah investasi. Pada saat itu, kelainan kulit menyerupai dermatitis dengan ditemukannya papul, vesikel, urtika, dan lain-lain. Dengan garukan dapat timbul erosi, ekskoriasi, krusta, dan infeksi sekunder. Skabiei biasanya memiliki lokasi epidermis yang tipis untuk menggali terowongan, misalnya di sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, penis, areola mamae, periumbilicalis, lipat payudara, pinggang, bokong bagian bawah intergluteal, paha, serta lipatan aksila anterior dan posterior. Terowongan yang digali tungau tampak sebagai lesi berupa garis halus berwarna putih keabu-abuan sepanjang 2-15 mm, berkelok-kelok dan sedikit meninggi di bagian sekitarnya. Pada investasi ringan, lokasi yang harus diperiksa adalah sela jari tangan dan genitalia eksterna. Skabies menimbulkan rasa gatal yang hebat sehingga penderita sering menggaruk dan menimbulkan luka lecet yang diikuti dengan infeksi sekunder oleh bakteri grup Streptococcus atau gas, serta
aureus. Infeksi tersebut menimbulkan pustul, ekskoriasi, dan pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya adalah gambaran klinisnya. Manifestasi klinis yang biasanya ditimbulkan yakni berupa gatal pada malam hari dan adanya ruam primer pada kulit yakni vesikel, papula, dan ruam sekunder berupa pustula yang disebabkan oleh garukan akibat rasa gatal yang ditimbulkan. Berikutnya adalah diagnosis. Diagnosis dibuat berdasarkan gejala klinis dengan menemukan minimal 2 dan 4 tanda kardinal penyakit skabies. Tanda kardinalnya adalah yang pertama adalah keluhan pada malam hari yang diakibatkan oleh aktivitas dari parasit. Yang kedua, penyakit menyerang manusia secara kelompok, misalnya dalam sebuah keluarga terkena infeksi. Yang ketiga, adanya terowongan atau lesi polimorf jika sudah terjadi infeksi sekunder pada tempat-tempat predileksi. Yang keempat, menemukan Sarcoptes cabeyi. Jika memungkinkan, diagnosis dibuat dengan menemukan skabeyi yang didapat dengan cara mencongkel mengeluarkan. Jika memungkinkan, diagnosis dibuat dengan menemukan Sarcoptes cabeyi yang didapat dengan cara mencongkel atau mengeluarkan. Selanjutnya adalah penata laksanaan. Menurut Sudirman, penata laksanaan skabies dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penata laksanaan secara umum. Pada pasien dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan mandi secara teratur setiap hari. Secara umum meningkatkan kebersihan lingkungan maupun perangan dan meningkatkan status gizinya. Di sini juga disebutkan beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua anggota keluarga harus diperiksa dan semua harus diberi pengobatan secara serentak. Yang kedua, semua anggota keluarga harus mandi bersih, bila perlu menggunakan sikat untuk menyikat badan. Yang ketiga, semua perlengkapan rumah tangga seperti bangku, sofa, spray, bantal, kasur, selimut harus dibersihkan dan jemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Yang kedua adalah penata laksanaan secara khusus. Dengan menggunakan obat-obatan anti skabies yang tersedia dalam bentuk topikal. Yang pertama ada belerang endap, yang kedua ada emulsi bensil benzoas, yang ketiga adalah gamma benzena heksaklorida, yang keempat crotamiton, dan yang kelima adalah permetrin. Yang terakhir adalah pencegahan. Cara mencegah penyakit skabies antara lain yang pertama mandi secara teratur dengan menggunakan sabun, yang kedua rajin mencuci pakaian, spray, sarung bantal, selimut, dan lainnya secara teratur minimal 2 kali dalam seminggu. Yang ketiga menjemur kasur dan bantal minimal 2 minggu sekali. Yang keempat tidak saling bertukar pakaian dan handuk dengan orang lain. Yang kelima hindari kontak dengan orang-orang atau kain serta pakaian yang dicurigai terinfeksi tungau skabies. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan rumah dan berventilasi cukup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.